Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil analisis kami, yaitu analisis korelasi angka siswa putus sekolah dasar dan salah satu faktor APS, yaitu kemiskinan, menurut provinsi di Indonesia tahun 2022 sampai 2024. Ini merupakan anggota kelompok kami, dan selanjutnya ada table of content dari presentasi kali ini. Selanjutnya ada abstrak yang dimana penelitian ini membahas hubungan antara tingkat kemiskinan dan kasus putus sekolah jenjang SDMI di Indonesia tahun 2022 sampai 2024. Data ini berasal dari Kemendikbudristek dan BPS, lalu dianalisis secara kuantitatif menggunakan Excel melalui perhitungan persentase, korelasi, dan visualisasi grafik. Nah, hasilnya menunjukkan hubungan positif yang cukup kuat antara kemiskinan dan putus sekolah dengan koefisien korelasi sebesar 0,7. Artinya provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung memiliki angka putus sekolah lebih tinggi. Disparitas paling terlihat di wilayah Papua, yaitu Pegunungan, Papua Selatan, yang secara konsisten berada pada posisi tertinggi dan paling tidak stabil. Kesimpulannya, putus sekolah di Indonesia terutama dipengaruhi oleh faktor ekonomi, diperparah oleh kondisi geografis dan kualitas layanan pendidikan. Penanganannya memerlukan intervensi berbasis wilayah dan integrasi program pengentasan kemiskinan, terutama untuk wilayah timur di Indonesia. Baik, yang pertama adalah latar belakang, di mana pendidikan dasar SD adalah pondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia, sehingga pemerataan akses pendidikan itu menjadi fokus kebijakan nasional. Namun pada nyatanya, kasus putus sekolah ini masih sering terjadi, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Nah, hal ini ditunjang dengan beberapa penelitian yang juga menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga dan keterbatasan sarana pendidikan merupakan faktor utama yang mendorong anak putus sekolah. Nah, berdasarkan kondisi itu, analisis ini mengkaji hubungan antara tingkat kemiskinan dan jumlah putus sekolah pada jenjang SD tahun 2022 hingga tahun 2024 menggunakan data dari Kemendikbudristek dan BPS. Tujuannya adalah untuk melihat ketimpangan pendidikan antar provinsi dan memberikan dasar bagi rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Oke, lanjut ke rumusan masalah, yaitu jadi kita di sini mengambil 4 rumusan masalah untuk analisis kami, yaitu yang pertama adalah bagaimana persebaran angka siswa putus sekolah SD pada tahun 2022 sampai 2024. Lalu yang kedua adalah bagaimana perubahan tren angka putus sekolah dari tahun 2022 sampai 2024. Lalu juga kami menganalisis provinsi mana saja yang memiliki angka putus sekolah tertinggi dan juga yang terendah di setiap tahunnya. Lalu yang terakhir adalah identifikasi hubungan korelasi antara angka putus sekolah SD dan tingkat kemiskinan provinsi di tahun 2022 sampai 2024. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang urgensi masalah. Jadi pertama, kemiskinan berdampak langsung pada rendahnya partisipasi pendidikan karena banyak anak berhenti sekolah karena keterbatasan ekonomi. Selanjutnya, dapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi memiliki angka putus sekolah yang lebih besar. Selanjutnya, banyak anak di keluarga miskin yang terpaksa untuk bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Selanjutnya, yaitu penelitian ini juga penting untuk dilakukan karena untuk memetakan kondisi daerah dan juga merumuskan kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir adalah mendukung pencapaian SDGs, yaitu No Poverty dan juga Quality Education. Baik, selanjutnya relevansi dengan mata kuliah data modeling. Yang pertama adalah penelitian ini berkaitan dengan data modeling karena menganalisis hubungan antara variabel sosial ekonomi. Yang kedua, tingkat kemiskinan sebagai variabel independen dan juga angka putus sekolah sebagai variabel dependen. Ketiga, mahasiswa diajarkan untuk menggunakan data dari BPS, membersihkan dan juga mengolahnya. Keempat, data modeling juga membantu menyajikan hasil secara visual seperti grafik hubungan per provinsi dan juga mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Yang terakhir, menjadi contoh penerapan nyata dari teori data modeling untuk memahami masalah pendidikan dan merumuskan solusi kebijakan sosial. Nah, di sini terdapat proses pengolahan data di mana kami menggunakan XLOOKUP untuk mencari provinsi dengan angka tertinggi dan terendah, MaxPin untuk mencari data putus sekolah dan tingkat kemiskinan tertinggi dan terendah, lalu sum and average di mana kami mencari jumlah siswa SD swasta dan negeri dan juga mencari rata-rata. Lalu ada if plus n di mana kami menentukan tren putus sekolah itu antara naik, turun atau fluktuatif. Lalu selanjutnya adalah STDV di mana kami mencari standarisasi angka putus sekolah tahun 2022 hingga tahun 2024. Lalu ada koefisien variasi di mana kami mencari sebaran putus sekolah tahun 2022 sampai 2024.
Lalu ada SQRT di mana kami mencari nilai kuadrat dari nilai korelasi. Lalu ada proper untuk mengubah nama provinsi menjadi format huruf, pertama saja yang kapital, sisanya kecil. Lalu ada juga korel untuk menghitung koefisien korelasi antara variabel. Lalu selanjutnya terdapat visualisasi data. Nah, di visualisasi data ini kami menggunakan conditional formatting untuk membantu memperjelas pola dan tren dalam data. Lalu ada bar chart di mana kami digunakan untuk menampilkan dan dalam perbandingan tingkat putus sekolah antara provinsi dalam satu tahun tertentu dan melihat angka tingkat kemiskinan antar provinsi pada tahun tertentu. Lalu selanjutnya ada lie chart di mana kami digunakan untuk menampilkan perbandingan tingkat putus sekolah antar provinsi selama 3 tahun, lalu juga melihat angka tingkat kemiskinan antar provinsi dalam 3 tahun. Lalu selanjutnya ada scatter plot di mana kami di sini menggunakan untuk melihat korelasi angka kemiskinan dan angka putus sekolah. Lalu juga ada map chart di mana kami menggunakan ini untuk melihat sebaran putus sekolah tahun 2022 hingga tahun 2024. Selanjutnya ada variabel data yang dimana daftar variabel penelitian kami menggunakan jumlah siswa SDMI putus sekolah per provinsi tahun 2022 sampai 2024, jumlah siswa SDMI terdaftar per provinsi tahun 2022 sampai 2024, jumlah penduduk miskin per provinsi tahun 2022 sampai 2024, jumlah penduduk per provinsi tahun 2022 sampai 2024. Adapun variabel turunan hasil pengolahan data yaitu persentase putus sekolah, persentase kemiskinan. Langkah pertama yang kami lakukan untuk melakukan proses analisis data, yang pertama adalah kami fokus pada menggabungkan dan mengolah dua sumber data utama, yakni data kemiskinan dari BPS, serta data siswa terdaftar dan putus sekolah dari Kemendikbudristek untuk tahun 2022 dan 2024. Data yang kami dapatkan, kami bersihkan terlebih dahulu dengan cara menyeragamkan nama provinsi dan format angka. Setelah itu, kami menghitung variabel penting, semisal persentase kemiskinan, persentase putus sekolah, dan korelasi antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya, kami melakukan analisis menggunakan Excel dengan berbagai rumus, seperti XLOOKUP, if, corel, dan statistik dasar seperti mean, standar deviasi, dan koefisien variasi. Hasilnya kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik dan peta untuk melihat pola dan tren antar provinsi. Selanjutnya untuk proses pembersihan data yaitu kami menggabungkan data dari total putus sekolah SD dan total murid terdaftar SD lalu mencari persentasenya dengan membagi total putus sekolah per total murid terdaftar dikalikan 100 didapatkan persentase anak putus sekolah. Langkah yang sama untuk mencari persentase jumlah kemiskinan yaitu kami membersihkan dan menggabungkan data jumlah penduduk miskin dan jumlah penduduk untuk mencari persentase jumlah kemiskinan yaitu jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikalikan 100 dan didapatkan persentase jumlah kemiskinan. Kemudian kami menghitung rata-rata APS tahun 2022 sampai 2024, mencari standar deviasi APS tahun 2022 sampai 2024 dengan rumus STDVP dan mencari batas APS yang dimana tinggi, sedang, dan rendah serta mencari koefisien variasi APS dengan membagi standar deviasi dibagi rata-rata. Lalu kami mencari persebaran angka putus sekolah tahun 2022 sampai 2024 yang dimana kami mengkategorikan batas tinggi, rendah, dan sedang yaitu kami menggunakan rata-rata dan standar deviasi dengan batas tinggi yaitu standar deviasi tambah min, batas rendah yaitu min dikurangi standar deviasi dan sedang yaitu angka antara rendah dan tinggi. Selanjutnya kami mencari tren angka putus sekolah tahun 2022 sampai 2024 yaitu kami mengkategorikan turun, naik, dan fluktuatif setiap provinsi dengan rumus if plus n dan kami juga mencari selisih APS tahun 2022 sampai 2023 dan 2023 sampai 2024 untuk menambah keakuratan data. Kami juga mencari korelasi antara angka putus sekolah dan angka kemiskinan tahun 2022 sampai 2024 dengan rumus korel yaitu sumbu X faktor yang mempengaruhi, sumbu Y faktor yang dipengaruhi, dan kami mencari juga R kuadrat dari korelasi untuk menemukan seberapa besar pengaruhnya terhadap angka putus sekolah. Terakhir, kami mencari persentase putus sekolah tertinggi dan terendah, serta persentase angka kemiskinan tertinggi dan terendah dengan rumus max dan min, serta mencari provinsi menggunakan XLOOKUP. Selanjutnya untuk visualisasi yaitu yang pertama tren putus sekolah tahun 2022 sampai 2024, kami menggunakan kolom chart dan membagi dua agar data terlihat jelas yang mana yang turun, naik, dan fluktuasi. Selanjutnya, untuk persentase putus sekolah tertinggi dan terendah tahun 2022 sampai 2024,
Kami mengurutkan datanya terlebih dahulu dari tertinggi dan terendah dan menggunakan kolom chart agar datanya terlihat jelas dari tertinggi dan terendah. Langkah yang sama untuk mencari persentase kemiskinan tertinggi dan terendah tahun 2022 sampai 2024. Kami juga mengurutkan datanya terlebih dahulu dari tertinggi dan terendah, lalu menggunakan kolom chart. Selanjutnya, untuk visualisasi persebaran angka putus sekolah tahun 2022 sampai 2024, kami menggunakan map chart yang dimana wilayah dengan warna merah yang tertinggi, wilayah dengan warna kuning yang sedang, dan wilayah dengan warna biru yang terendah. Yang terakhir, kami menggunakan scatter plot untuk melihat korelasi angka putus sekolah dan angka kemiskinan tahun 2022 sampai 2024, yaitu sumbu X yang mempengaruhi yaitu kemiskinan dan sumbu Y yang dipengaruhi yaitu angka putus sekolah. Persebaran angka putus sekolah yaitu di tahun 2022 dengan rata-rata 0,22%, lalu dilanjut tahun 2023 yang dimana rata-ratanya meningkat sebanyak 0,30% dan menurun lagi di tahun 2024. Lalu sebaran angka putus sekolah di tahun 2022 ini juga mayoritas provinsi berada pada kategori sedang. Lalu tren di tahun 2023 angka putus sekolah cenderung naik di banyak provinsi. Dan di tahun 2024 beberapa provinsi ini mulai turun sedikit, tapi sebagian besar masih pada kategori sedang. Jadi di sini kita membagi tren angka putus sekolah menjadi 3 kategori, yaitu naik, turun, dan fluktuatif. Analisis rumusan masalah ketiga yaitu angka putus sekolah tertinggi dan terendah untuk tahun 2022 dipegang oleh Provinsi Papua dengan angka 0,5 sampai 0,7%. Dan untuk provinsi yang terendah itu berada di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Untuk tahun 2023 itu dipegang oleh Provinsi Papua Selatan karena ada pemekaran wilayah Papua, dan untuk yang terendah tetap berada di wilayah barat yaitu Jawa dan Sumatera. Untuk 2024 sendiri dipegang oleh Papua Pegunungan mencatat sekitar 0,8%. Lalu untuk rumusan masalah keempat yaitu analisis korelasi antara angka putus sekolah dan angka kemiskinan. Untuk tahun 2022 mencatat korelasi 0,7 yaitu memiliki hubungan positif dan R kuadratnya sebesar 84%, yang dimana pengaruh kemiskinan sebanyak 84% terhadap angka putus sekolah. Untuk tahun 2023 korelasinya 0,6 yang dimana R kuadratnya 80%, yang dimana 80% angka kemiskinan mempengaruhi angka putus sekolah. Untuk tahun 2024 korelasinya mencatat 0,7 tertinggi dari tahun sebelumnya, yang dimana R kuadratnya yaitu mencatat 87%, artinya bahwa sebanyak 87% angka putus sekolah dipengaruhi oleh angka kemiskinan. Yang pertama dari persebaran angka putus sekolah di tahun 2022 sampai 2024. Nah, persebaran angka putus sekolah ini menunjukkan bahwa perubahan pola yang jelas selama 3 tahun. Dari hasil analisis grafik batang kami menunjukkan bahwa di antara tahun tersebut sebagian besar provinsi ini mengalami kenaikan angka putus sekolah, sementara hanya sedikit yang mengalami penurunan, yaitu provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi dan terendah. Untuk provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi di tahun 2020 ada pada Papua, lalu di tahun 2023 ada Papua Selatan, dan yang paling tertinggi di tahun 2024 ada Papua Pegunungan. Identifikasi korelasi APS dan angka kemiskinan. Nah, pada tahun 2022 berdasarkan analisis kami, korelasi antara putus sekolah dan kemiskinan tergolong sangat kuat, yaitu 0,7 dengan R pangkat 2 sebesar 80%, yang dimana menandakan bahwa 84% angka putus sekolah ini disebabkan oleh kemiskinan. Dari keseluruhan analisis, insight yang ditemukan, yang pertama, terdapat korelasi positif cukup kuat antara kemiskinan dan putus sekolah. Kedua, ada ketimpangan wilayah yang jelas. Ketiga, ketidakmerataan antar provinsi makin terlihat dari tahun ke tahun. Insight pentingnya adalah, walaupun kemiskinan berperan besar, faktor lain seperti akses geografis, fasilitas sekolah, dan ketersediaan guru juga sangat berpengaruh. Kesimpulan dari penelitian kali ini yaitu kemiskinan memiliki pengaruh signifikan terhadap angka putus sekolah SD di Indonesia. Hal ini dikarenakan 41% hingga 57% variasi angka putus sekolah dapat dijelaskan secara langsung oleh tingkat kemiskinan provinsi. Jadi nilai korelasi yang kuat ini menegaskan bahwa kemiskinan adalah salah satu penyumbang utama masalah putus sekolah di tingkat pendidikan dasar. Namun 43% hingga 59% juga bisa dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi seperti pendidikan yang sulit, infrastruktur sekolah yang kurang memadai, dan juga akses geografis. Rekomendasi langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait. Yang pertama adalah pemerintah dan lembaga terkait perlu menetapkan wilayah prioritas. Kedua, penting untuk memperkuat pendataan siswa berisiko putus sekolah dengan sistem berbasis NDK yang terintegrasi antar lembaga. Ketiga,
bantuan finansial perlu diperluas, misalnya beasiswa, perlengkapan sekolah gratis. Yang keempat, perlu ditingkatkannya kualitas dan distribusi guru di wilayah terpencil harus menjadi prioritas.